Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Siro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang bagaimana cara kita mengenal jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya mengenal bagaimana Rasulullah menjadi anak yang yatim dan bagaimana pengasuhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Abdullah bin Abdul Muttalib yang merupakan ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di Madinah ketika kembali dari perjalanan berdagang dari negeri Syam. Ketika ayahnya meninggal dunia, Aminah sementara mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib dimakamkan di area pemakaman An-Nabighah, keluarga Bani Ad bin An-Najjar di Madinah. Abdullah meninggalkan warisan berupa budak yang bernama Barakah bin Tha'labah yang terkenal dengan sebutan Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Disebut sebagai Ummu Aiman karena dia merupakan ibu dari Aiman, dan meninggalkan juga 5 ekor unta dan beberapa ekor domba. Keyatiman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ad-Duha ayat 6, 9 dan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, yang artinya, bukankah Tuhanmu mendapatimu sebagai seorang yatim, maka dia melindungimu. Dan surah ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau memperdayainya. Nah, sedangkan pada ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan tentang nikmat Tuhanmu itu maka sampaikanlah kepada orang lain. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah keyatiman dari Rasulullah SAW? Nah, yang pertama, Nabi SAW terlahir dalam keadaan yatim, namun tidak pernah terlepas yang namanya kasih sayang. Sejak lahir, meskipun Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, tidak pernah mendapatkan perlindungan dari ayahnya, akan tetapi tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang kedua, semua orang yang ada di sekeliling Rasulullah SAW sangat menyayangi beliau dan memberi perhatian yang amat besar kepada beliau selama beliau menjalani masa pertumbuhannya. Nah, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Kisah tentang pengasuhan Rasulullah SAW. Pada mula pengasuhan Rasulullah SAW, sebagaimana tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab di kota Mekah, bahwa setiap bayi yang baru lahir itu harus dititipkan kepada wanita lain selain daripada ibunya. Begitupun dengan baginda Rasulullah SAW, beliau dititipkan pertama kali kepada Thu'aibah. Nah, Thu'aibah ini merupakan pembantu dari pamannya, yaitu Abu Lahab. Dia disusui selama 3 hari. Kemudian ibunya menitipkan baginda Rasulullah SAW kepada salah satu wanita dari Bani Badiyah yang bernama Halimah binti Abu Dhu'aib As-Sa'diyah, atau biasa kita kenal dengan sebutan Halimatu Sa'diyah. Pada awalnya Rasulullah SAW dititipkan atau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah itu selama 2 tahun. Akan tetapi selang waktu berlangsung, Halimatus Sa'diyah
ini meminta kepada ibunya Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu dirawat selama 4 tahun, dan akhirnya alhamdulillah disetujui. Selama pengasuhan Halimatus Sa'diyah ini dibantu oleh anaknya atau putrinya yang bernama Syaimah. Nah, Syaimah ini nama lengkapnya itu Juzma binti Al-Harith. Jadi dia dibantu oleh putrinya sendiri dalam merawat dan menyusui Rasulullah SAW. Setelah cukup 4 tahun, Rasulullah SAW dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menyerahkan Rasulullah SAW ke pangkuan ibunya Aminah binti Wahab, yang dibantu oleh pembantu keluarga Rasulullah SAW yang bernama Barokah binti Sa'labah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Nah, setelah sekitar Rasulullah berumur 6 tahun, ibunda beliau akhirnya meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian dititipkan dan dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Sekitar umur 8 tahun kakek beliau meninggal dunia, dan akhirnya beliau dititipkan dan dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dalam pengasuhan Rasulullah SAW ada beberapa tokoh penting yang harus kita pahami yang membantu pertumbuhan Rasulullah SAW. Siapa-siapa saja itu? Yang pertama adalah Aminah binti Wahab yang merupakan ibu kandung dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Barokah binti Sa'labah atau Ummu Aiman yang merupakan pembantu keluarga Rasulullah SAW sekaligus yang pernah merawat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Thu'aibah. Nah, Thu'aibah ini merupakan pembantu paman beliau Abu Lahab yang pernah merawat beliau. Yang keempat Halimah binti Abu Thu'aib atau Halimatus Sa'diyah yang pernah merawat Rasulullah dan menyusui Rasulullah. Yang kelima Syaimah atau Juzma binti Al-Harith yang merupakan putri dari Halimatus Sa'diyah yang pernah menyusui dan merawat Rasulullah SAW. Yang keenam Abdul Muttalib bin Hashim yang merupakan kakek dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Itulah sedikit kisah tentang mengenal jejak Rasulullah SAW, utamanya dalam kisah keyatiman dan pengasuhan Rasulullah SAW. Jadi cukup sekian penjelasan ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita pelajari dan mengenal lagi kepribadian dan kisah dari Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.